Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Kita kembali lagi melakukan pembahasan soal untuk persiapan bagi teman-teman yang mau UKOM ataupun P3K dalam waktu dekat ini. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Welina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom. Seorang perempuan umur 32 tahun, grafida 5, partus 4, abortus 0. Berarti ini multi ya. Dengan usia kehamilan 9 minggu 1 hari. Artinya sudah masih trimester 1 ini 9 minggu. Datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan lemas dan pusing. Hasil anamnesis, ibu mendapat tekanan dari suami dan disibukkan dengan mengurus anak yang masih balita. Faktor apakah yang mempengaruhi kehamilan ibu tersebut? A. Faktor psikologis stresor eksternal. B. Faktor psikologis support keluarga. C. Faktor psikologis stresor internal. D. Faktor psikologis substance abuse. E. Faktor psikologis partner abuse. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Ya, ini adalah masalah faktor psikologis partner abuse. Kenapa? Karena di sini ada keterangan bahwa ibu mendapatkan tekanan dari suami. Jadi artinya ini masalah psikologisnya ini karena partner ataupun tekanan dari pasangan, dari suami. Ya, berbeda kalau misalnya itu tekanan dari dalam diri ibu sendiri, yaitu stresor internal. Ya, kalau eksternal itu dari luar. Dan psikologis partner abuse ini termasuk adalah bagian dari stresor eksternal. Tapi kita memilih jawaban itu yang lebih spesifik sesuai dengan yang diterangkan pada keterangan kasus di soal. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E, faktor psikologis partner abuse. Oke, soal nomor 2, seorang perempuan umur 26 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, berarti ini primi, anak pertama. Datang ke praktek mandiri bidan, menyatakan hamil 9 bulan, sudah keluar tanda lendir darah, campur cairan ya, sudah keluar tanda lendir bercampur darah dari vagina waktu bangun tidur dengan keluhan nyeri pinggang pada bagian simpisis, bagian bawah simpisis. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, artinya masih dalam batas normal. Nah, di 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, pembukaan 4 cm, denyut jantung janin 128 kali per menit. Nah, semua masih dalam batas normal. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Infartu fase aktif, B. Infartu fase laten, C. Infartu fase dilatasi, D. Infartu fase akselerasi, E. Infartu fase deselerasi. Nah, jadi di sini kita lihat pembukaannya sudah 4 cm. Nah, jadi kalau sudah 4 cm sebenarnya ini sudah memasuki infartu fase aktif ya. Kalau fase laten itu sampai pembukaan 3 cm. Jadi kalau pembukaan sudah 4 itu sudah masuk ke dalam fase aktif. Tetapi karena di sini ada perbedaannya ataupun sudah ada keterangan dilatasi, akselerasi, dan deselerasi. Jadi kita harus pilih salah satu dari bagian fase ini, fase aktif ini. Nah, jadi kalau pembukaan 4 cm ini adalah masuk ke dalam fase akselerasi. Ya, akselerasi itu adalah dari pembukaan 3 menuju 4. Ya, dari fase laten menuju fase aktif itu disebut dengan akselerasi. Sementara fase dilatasi itu adalah pembukaan dari 4 cm sampai 9, yaitu disebut dengan dilatasi maksimal. Dan kalau sudah mau memasuki skala 2, yaitu pembukaan 9 sampai 10 cm, maka itu disebut dengan fase deselerasi. Jadi bisa disingkat ADD, ya, akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Nah, jadi di sini karena pembukaannya masih 4 cm, maka jawaban yang paling tepat itu adalah
D. Infartu fase akselerasi. Oke, soal nomor 3. Seorang perempuan umur 28 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, datang ke praktek mandiri bidan ingin melahirkan. Hasil anamnesis sudah ada tanda yang keluar dari vagina berupa lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan jantung janin 130 kali per menit, pembukaan 3 cm. Nah, berarti ini masih fase laten ya, masih fase laten. Ketuban utuh, selaput ketubannya masih utuh. Selama pengawasan, ibu menjerit kesakitan, tidak kooperatif, his tidak adekuat, didampingi oleh keluarga. Faktor P, apakah yang menjadi masalah prioritas pada kasus tersebut? A. Psikologis, B. Power, C. Passengers, D. Posisi, E. Passage. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Power ya. Ada 5 P yang mempengaruhi proses persalinan. Yang pertama itu adalah passage atau jalan lahir, yaitu biasanya berhubungan dengan pembukaan. Pembukaannya apakah itu normal mulai dari fase laten sampai fase aktifnya waktunya gitu ya. Kemudian passengers itu kalau passengers itu adalah hasil konsepsi. Itu berhubungan dengan janin dan juga plasenta, bisa dari berat badannya, lingkar kepalanya gitu ya. Dan kalau power itu adalah kekuatan ibu. Kekuatan ibu itu bisa kita lihat dari his ya ataupun kontraksi. Di sini ada keterangan bahwa hisnya tidak adekuat ya, walaupun ibunya menjerit kesakitan tapi hisnya tidak adekuat. Nah, kemudian psikis itu adalah psikologis ibu, bisa berupa kecemasan ataupun kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan. Dan yang keempat itu adalah position ataupun posisi ibu saat bersalin, dan juga yang kelima adalah penolong ya. Jadi itu adalah 5P dalam persalinan, mulai dari passage atau jalan lahir, passengers hasil konsepsi, power itu adalah his, psikis itu psikologis ibu, position dan penolong. Nah, jadi di sini karena itu berhubungan dengan his atau kontraksi, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B, power. Oke, soal nomor 4. Seorang perempuan umur 22 tahun melahirkan 1 minggu yang lalu. Datang ke praktik mandiri bidan mengeluh kakinya bengkak dan terasa nyeri. Hasil pemeriksaan suhu 38 derajat Celcius dan terdapat nyeri tekan pada betis. Vena femoralis terasa tegang dan keras serta teraba panas. Apakah diagnosis kasus tersebut? A. Vaginitis, B. varises, C. trombosis, D. stroke, E. tromboplebitis. Nah, jadi ini jawabannya cukup gampang karena gejalanya juga sudah sangat jelas dan spesifik ya. Ini merupakan gejala dari tromboplebitis, yaitu salah satu infeksi pada vena femoralis yang bisa terjadi pada ibu postpartum atau pasca melahirkan ataupun ibu nipas, dengan ciri utamanya itu kakinya bengkak, teraba panas dan juga ibu biasanya demam ya. Jadi jawabannya untuk nomor 4 ini adalah E. tromboplebitis.